Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabasan 'alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, para jamaah semua, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan kembali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita mempelajari Asmaul Husna, mempelajari makna-makna yang terkandung dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan sebelumnya selesai kita dari nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Al-Khaliq, pencipta, bermakna menakdirkan. Menakdirkan maksudnya apa yang ingin dia ciptakan itu dia sudah ketahui dan bentuknya seperti apa, mau dibikin seperti apa. Nah, itu namanya Al-Khaliq. Kemudian Al-Bari, memunculkan, menciptakan apa yang sudah direncanakan tadi. Jadi Khaliq itu merencanakan penciptaan, Bari memunculkan apa yang dia rencanakan, Musawwir membentuk ciptaannya sesuai dengan sifatnya masing-masing. Baik, kemudian ya ikhwan, apa faedah atau manfaat atau pengaruh terhadap keimanan kita atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengenal nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, yaitu menambah keyakinan kita. Karena keyakinan, keimanan itu bertambah sesuai dengan pengetahuan. Makanya tidak ada orang yang kurang pengetahuannya kepada Allah, bisa keimanannya bisa tinggi, keyakinannya kepada Allah bisa tinggi. Itu tidak mungkin, karena keimanan itu berdasarkan ilmu yang sampai, berdasarkan pengetahuan. Baik, oleh sebab itu ya ikhwah dan akhwat semua, agar keimanan kita kepada Allah bertambah, keyakinan kepada Allah kita bertambah, maka kita harus mempelajari siapa Allah lewat Asmaul Husna. Baik, jadi orang yang mengetahui Allah Al-Khaliq, bahwasanya Allah itu pencipta, pemberi Allah itu pencipta, kemudian Al-Bari, Al-Musawwir, itu bertambah keyakinannya kepada Allah, bertambah khusyuk dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya zat yang dia sembah adalah zat yang mencipta alam semesta ini. Tidak ada yang mencipta selain dia. Semuanya adalah makhluk. Nah ini.
Baik, kemudian kita masuk ke nama Allah yang berikutnya, Al-Malik dan Al-Malik. Al-Malik, Al-Malik. Malik artinya raja. Malik sama raja, penguasa. Malik raja atau penguasa, Malik sama raja atau penguasa. Maksudnya di sini raja penguasa alam semesta, yang mengendalikan, yang menguasai, mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang terkandung pada nama Allah Al-Malik, sang raja. Bukan raja dunia atau belahan dunia tertentu, tidak. Ini raja alam semesta yang menguasai alam atas, alam bawah, alam dunia dan alam akhirat. Semuanya dikuasainya, semua dikuasainya. Al-Malik, Al-Malik. Taib, apa faedah dari mengenal nama yang agung ini? Di antara faedahnya sama seperti nama-nama yang lain, yaitu menambah keyakinan kita kepada Allah, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan menjadikan seorang hamba itu tunduk kepada Allah, patuh. Tunduk kepada Allah, patuh. Karena yang namanya raja itu memiliki kekuasaan dan juga memiliki hak untuk mengatur, membuat undang-undang, membuat peraturan. Jadi apa yang berjalan di alam semesta ini, takdir yang berjalan di alam semesta ini, itu adalah undang-undangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu raja, namanya raja, dia membuat peraturan, ya kan? Peraturan Allah itu ada dua, baik peraturan yang sifatnya takdir kauniyah dan peraturan yang sifatnya hukum syar'i. Sebagaimana yang kita tahu kan, raja itu kan dia punya peraturan, dia membuat peraturan, keputusan, hukum dan seterusnya. Undang-undang yang tidak boleh untuk diganggu, tidak boleh dilanggar. Demikian juga Allah. Allah adalah Malik, raja, penguasa. Penguasa berarti dia punya hak menguasa, berkuasa, dan juga punya hak membuat aturan undang-undang. Nah, aturan dan undang-undangnya Allah ini ada dua. Ada yang kauni, sifatnya kauni, sifatnya takdir yang terjadi di alam semesta ini. Itu undang-undangnya Allah. Itu berjalan di atas peraturan Allah yang Allah tetapkan, tidak mungkin akan meleset. Jadi orang yang meninggal jam berapa, kapan, sebabnya apa, itu peraturan Allah. Itu pasti akan terjadi. Sudah Allah tulis, tentukan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang laki-laki, perempuan. Itu bukan pilihan kita. Tayyib. Itu peraturan dari Allah, undang-undang dari Allah, tapi sifatnya kauni. Itu tidak bisa kita tentang. Kecelakaan, selamat dalam perjalanan, kalau Allah tentukan, sudah gariskan dia melakukan perjalanan selamat, siapapun yang akan mencelakakan dia tidak akan berhasil. Kalau Allah tuliskan, takdirkan dia akan celaka, siapapun yang berusaha menyelamatkan dia tidak akan selamat. Itu peraturan Allah yang sifatnya kauni. Karena Allah itu Malik, sang raja, raja di atas raja, penguasa alam semesta, pengendali alam semesta, bukan avatar. Iya, Fahrul. Diyakini oleh sebagian orang, umat manusia, bahwasanya di sana ada pengendali langit, ada pengendali bumi yang selain Allah, ada pengendali dingin, pengendali api, pengendali tanah, pengendali air. La haula wala quwata. Dan juga saya pernah dengar bahwasanya ada
kelompok orang-orang dari orang Gorontalo yang meyakini bahwasanya Gorontalo ini dijaga oleh 3 aulia, 4 ya, dari penjuru. Ada yang menjaga dari arah laut, dari darat, kemudian utara, selatan dan utara. Itu yang menjaga, ada wali katanya, sang pengendali. Ini keyakinan yang batil. Kalau yang meyakini ini orang kafir, ya kita tidak bahas. Tapi sangat disayangkan yang meyakini yang demikian itu mengaku muslim, hidup di kalangan kaum muslimin. La haula wala quwata illa billah. Ini baik menunjukkan ikhwah, orang itu kalau jauh dari cahaya ilmu, jauh dari kajian, jauh dari orang yang berilmu, penuntut ilmu, dia semakin jauh, dekat dengan kejahilan, kesyirikan, kekufuran. Baik, oleh sebab itu ikhwah, termasuk nikmat ini, wallahi nikmat. Perhatikan, nikmat di daerah kita itu ada kajian, ada orang berilmu di situ yang menyampaikan ilmu, dan ada penuntut ilmu. Jadi kita bersyukur. Cara bersyukurnya ya kita hadiri, manfaatkan itu tempat. Dan yang menunjukkan bahwasanya di suatu tempat itu orang berilmu di situ, jika di suatu tempat itu orang berilmu, tempat menunjukkan keutamaan mereka ini, kedudukannya dalam Islam syariat ini, orang yang berilmu dan para penuntut ilmu, yaitu ulama berfatwa jika di suatu daerah tidak ada penuntut ilmu di situ, tidak ada kajian, tidak ada orang berilmu, makruh bahkan haram tinggal di daerah tersebut. Nah, ini fatwa para ulama. Baik, menunjukkan keutamaannya. Makanya nikmat sekali, alhamdulillah, disyukur. Ada majelis itu syukur kita datang dengar. Wa illa di sana ada yang susah, ingin mendatangkan ustaz, pengajar, cari-cari pengajar susah, yang dari luar lagi harus bayar, mengeluarkan sejumlah uang. Nah, namun kita di sini tidak seperti itu, alhamdulillah, disyukuri. Baik. Al-Malik, sang raja, pengendali alam semesta. Al-Malik sama artinya. Kemudian ya ikhwan, termasuk undang-undang peraturan Allah adalah yang berupa syariat. Kalau tadi undang-undang yang berupa takdir yang berjalan di alam semesta ini. Yang kedua, undang-undang yang berupa syariat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan lewat para nabi dan rasul. Dan juga syariat yang dibawa oleh nabi kita, penutup para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa undang-undang di situ. Ya kan, hukum, ada hukum berkaitan dengan ibadah, ya kan? Hukum berkaitan dengan akidah, dengan ibadah, dengan muamalat, dengan pernikahan, hukum-hukum tindak kriminal dan seterusnya, yang berkaitan dengan hakim dan seterusnya. Itu dari Allah semua. Baik. Tata cara beribadah, kalau kita ibadah ini tidak melakukan seperti ini, maka sholatnya batal. Contoh sholat, itu dari Allah semua, hukum Allah. Jadi orang yang meyakini Allah itu raja, dia akan tunduk kepada Allah. Raja alam semesta, penguasa alam semesta. Bukan sebagian alam ini, alam dunia dan alam akhirat dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengendalinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meyakini itu dia tunduk, tidak akan membangkang. Ketika turun ayat, dia sampai ilmu kepada dia bahwasanya Allah melarang ini, sudah dia tinggalkan. Allah memerintah ini, dia laksanakan. Menetapkan hukum atau menyebutkan tentang kabar-kabar orang yang terdahulu, dia
benarkan, dia yakini. Itu orang yang meyakini atau mengenal Allah dari sisi namanya Al-Malik. Al-Malik, sang raja, sang penguasa, sang pengendali alam semesta. Kata beliau, wa qad warada ismul Malik fil Qur'anil Karim fi khamsati mawadhi'. Di dalam Al-Qur'an datang dua nama yang agung ini, Al-Malik, Al-Malik, di 5 tempat. Di antaranya kata beliau, yaitu Allah mengatakan huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus, dalam surat Al-Hasyr itu. Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul dan seterusnya. Al-Malik itu. Wa warada ismul Malik fi mawdi'in wahidin fi qaulihi ta'ala, dan nama Allah Al-Malik yaitu dalam firman Allah, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Kata Allah, innal muttaqin, sesungguhnya orang yang bertakwa itu fi jannati wa nahar, berada dalam surga, wa nahar, dan sungai-sungai. Jadi orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan sungai-sungai. Berarti orang yang tidak bertakwa tidak di dalam surga. Yang kita pahami kebalikannya. Orang yang bertakwa yaitu yang beriman kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah, mereka itu fi maq'adi sidiqin, berada di tempat yang layak. Inda malikin, di sisi Malik, sang raja, muqtadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Malik, raja. Subhanallah. Ustaz, apakah dalam ayat ini isyarat bahwasanya kita di surga itu akan menjadi raja, Ustaz? Ya kan? Karena di ayat-ayat itu saya sampaikan ya ikhwah bahwasanya penduduk surga itu adalah raja. Saya sampaikan ya ikhwah biar kita ini tahu kondisi kita di surga itu seperti apa. Mudah-mudahan kita termasuk penduduk surga. Jadi di surga itu kaum muslimin, orang yang masuk surga, karangan para lelaki ya, lelaki soleh, mereka itu adalah raja di surga. Bukan masuk surga cuma dapat kenikmatan jadi orang biasa, tidak, tapi raja, jadi raja di sana. Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jika engkau perhatikan di surga itu, engkau akan melihat na'iman, kenikmatan yang luar biasa, wa mulkan, dan kerajaan kabira, yang sangat besar. Artinya penduduk surga itu adalah raja. Makanya kita dengar itu orang beramal ini dia dapat istana di surga kan? Yang namanya istana itu miliknya siapa? Pemimpin, raja. Istana. Semua orang yang beriman, yang laki-laki yang masuk surga itu raja di surga. Kalau raja ini nikmat. Jadi yang haus dengan suka jadi pemimpin, mau suka jadi raja apa, sabar, beriman kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, murnikan ibadah hanya kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mau jadi raja di akhirat, menjadi raja di surga, raja. Di kita dipakaikan pakaian raja. Kemudian ada para khodim, para pembantu yang melayani kita. Kita raja di sana. Ada
Saya sampaikan kepada semuanya supaya semangat ya. Bahasanya kehidupan kita di surga itu bukan kehidupan biasa, tapi kita adalah raja di sana. Paham ya Pak Baik? Raja. Dilayani kita oleh para gilman itu. Gilman, para pembantu yang Allah ciptakan itu bentuk fisik rupa mereka itu sangat indah, dan itu makhluk yang di surga sama seperti apa bidadari perempuan di surga yang dipersiapkan buat orang-orang yang soleh dari kalangan lelaki. Iya Pak Yoman. Makanya kita masuk itu sudah dilayani kita, dikawal sampai kita masuk ke istana kita oleh para gilman tadi. Subhanallah. Kemudian disertai lagi oleh kata sambutan, disambut oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita di surga itu raja, kita raja ikhwan. Nikmat raja itu nikmat. Wa hadzal ismani, makanya diberikan oleh Allah di surga. Wa hadzal ismani dalani ala anna Allah subhanahu dzul malik atau dzul mulki, ay al maliku li jami'il asya'il mutasarrifi fiha bila mumana'ata wala mudafa'ata. Dua nama yang agung ini, al malik, raja, sang raja, penguasa alam semesta. Malik menunjukkan bahwasanya Allah itu dzul mulki, memiliki sifat menguasai alam semesta ini. Adalah dia raja dan memiliki sifat menguasai alam semesta. Al-Malik li jamil asya, yang menguasai, mengendalikan, mengatur alam semesta ini. Subhanallah. Itu Allah semua yang mengendalikan. Ustaz, bukankah dibantu oleh malaikat? Bukan. Malaikat juga hidup karena siapa? Allah. Paham ini? Allah tidak butuh kepada siapa. Allah tidak butuh kepada malaikat. Malaikat diciptakan Allah itu hanya apa? Supaya kita paham bahwasanya segala sesuatu itu ada sebab dan akibat. Allah tidak ingin menciptakan sesuatu itu celing begitu. Tapi Allah bisa menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi langsung seperti sekejap mata, bisa. Tapi kenapa Allah ciptakan dalam 6 masa? 6 hari bahasa kita di dunia. 6 hari di dunia lain dengan 6 hari di akhirat. 6 hari di sisi Allah. 6 hari itu menciptakan langit dan bumi dan isi-isinya. Langit 2 hari, bumi 2 hari, isinya 2 hari. 6 hari semua. Jadi langit diciptakan dalam 2 hari, bumi 2 hari. Isyarat bahwasanya langit dan bumi ini sama besarnya. Masa langit 2 hari besar, bumi 2 hari kecil, tak putar-putar di alam, di luar ruang angkasa. Dan perlu kita ketahui bersama ya ikhwan, bahwasanya bumi ini bukan planet. Bumi ini alam semesta. Atapnya adalah langit. Jadi sama seperti Allah menciptakan bangunan. Bangunan itu terdiri dari lantai dan atap. Ya kan? Nah, dasarnya ini adalah bumi. Atasnya itu adalah, atapnya lah langit. Lampu-lampu itu bintang dan matahari, bulan. Mana yang besar matahari mana yang besar lampu dengan lantai? Lantai rumah dengan lampu mana yang lebih besar? Lantai. Jadi bumi lebih besar daripada matahari, karena matahari itu hanya penghias. Bintang juga penghias
Masa penghias lebih besar dari yang dihiasi ya? Baik. Baik. Demikian yang disampaikan oleh para ulama ya, dalam tafsir mereka, menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan langit dan bumi di dalam Al-Quran. Baik. Dua nama yang agung ini, kata beliau, menunjukkan Allah itu memiliki sifat penguasa, pengendali terhadap seluruh alam semesta ini, bila mumana'ah, tanpa ada yang bisa mengalahkan Allah, wala mudafa'ah, dan tanpa ada yang bisa membendung Allah Subhanahu wa taala. Allah bikin jadi. Innama idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu ketika ingin melaksanakan sesuatu, dia katakan jadi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Baik. Tapi kita lanjutkan tadi apa? Allah bisa menciptakan langit dan alam semesta ini tanpa ada tahapan-tahapan tadi, cuma dengan sekejap mata. Baik. Dengan sekejap mata. Baik. Tapi kenapa Allah ciptakan dengan tahapan tadi itu, ada hari-hari dan seterusnya? Allah ingin menginformasikan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu itu butuh tahapan. Segala sesuatu itu terjadi karena ada sebab dan akibat. Makanya diciptakanlah malaikat. Malaikat yang mengurus turunnya hujan, yang mengurus menjaga bumi. Tapi pengendali semua adalah Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat itu hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdiri sendiri itu malaikat. Bisa dikatakan Allah tidak butuh kepada alam semesta ini, kepada malaikat tidak butuh. Taib. Allah ingin mengajarkan kepada kita segala sesuatu itu butuh sebab dan akibat. Ya kan? Ada tahapan, ada proses. Itulah maksudnya. Wa qad takarrara fil Qur'anil Karim bayanu anna tafarrudallahi bil mulki la syarika lahu dalilun zahirun ala wujubi ifradihi wahdahu bil ibadah. Berulangnya di dalam Al-Quran berulangnya di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya bersendirinya Allah dalam merajai alam semesta ini, menguasai alam semesta ini, tidak ada serikat sekutu, menunjukkan, kata beliau, dalil yang menunjukkan wajibnya kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau orang tahu siapa Allah, Allah itu adalah raja penguasa alam semesta, efeknya apa? Di ibadah dia. Ibadahnya dia. Rasa takutnya besar kepada Allah, rasa cintanya besar. Relung hatinya itu terisi dengan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah, hormat kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghasilkan ibadah yang luar biasa dan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia pikir untuk apa menyembah selain Allah, makhluk yang lemah. Ya kan? Sementara Allah penguasa alam semesta. Maka saya serahkan ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Nah, itu. Jadi kata beliau, mengetahui itu semua Asmaul Husna, efek atau tujuan hikmah utamanya adalah supaya kita ini menyembah hanya kepada Allah, untuk bertauhid, memurnikan ibadah, jangan melakukan kesyirikan. Itu tujuan. Iya. Di antaranya ini, kalau dia tahu Allah itu raja alam semesta, penguasa alam semesta yang mengendalikan alam semesta, dia akan menyerahkan ibadahnya kepada Allah, harapan dia kepada Allah. Ya kan? Takut dia kepada Allah, berdoa dia hanya kepada Allah.
Karena dia tahu Allah ini raja alam semesta. Untuk apa minta kepada selain Allah? Ya kan? Berdoa kepada selain Allah, makhluk lemah. Butuh juga kepada Allah. Mau minta sama malaikat, malaikat butuh juga kepada Allah. Mending sama Allah langsung minta. Berdoa kepada Allah, serahkan ibadah. Demikian. Itu fungsinya. Tujuannya begitu. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ibadata man siwahu mimman la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala hayatan wala mautan wala nusyuran adallud dhalali wa abtalul batil. Dan bahwasanya mengibadahi selain Allah, makhluk selain Allah, mengibadahi selain Allah, makhluk yang tidak menjaga dirinya dari mudarat, tidak juga mendatangkan manfaat untuk dirinya, tidak juga bisa menghidupkan dirinya, mematikan dirinya, tidak bisa membangkitkan orang yang mati. Itu peribadahan kepada makhluk seperti itu, kata beliau, adalah adallud dhalal, kesesatan yang jauh, kebatilan yang paling batil. Sesat itu bertingkat-tingkat. Yang paling sadis kesesatan adalah apa? Menyembah selain Allah. Minuman keras batil, mencuri batil, korupsi batil. Tapi yang paling batil adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan. Nah ini. Karena hak Allah ini yang dizolimi. Hak yang paling besar ini, ibadah hanya milik Allah. Kenapa diserahkan kepada Allah? Wa qad warada fil Qur'ani ayatun 'adidatun tuqarriru hadhil haqiqata wa tujalli hadzal amra. Kata beliau, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan yang demikian itu, menetapkan hakikat-hakikat seperti ini. Maksudnya penyebutan nama-nama dan sifat Allah di dalam Al-Quran. Allah itu Al-Malik, sang raja. Allah itu adalah Khaliq, pencipta alam semesta. Itu adalah Rabb, pengatur alam semesta. Allah itu penyayang, maha mulia, maha mendengar. Maksudnya itu agar kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah SWT. Itu yang dimaksud. Kan melakukan kesyirikan, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ini tujuannya mengetahui asmaul husna. Kalau ada orang belajar asmaul husna malah melakukan kesyirikan, dia tidak faham itu asmaul husna itu. Ya kan? Ada orang belajar asmaul husna, ya kan? Sampai dijadikan apa? Ilmu kanuragan, kesaktian. Ada namanya apa ini? Bela diri apa ini? Perburuan asmaul husna. Di antara perburuan di asmaul husna itu, di antaranya apa? Zikir asmaul husna tadi itu dibikin gerakan-gerakan tertentu. Al-Malik, Al-Khaliq kan. Dan ada bacaan tertentu, dia baca Ar-Rahman, Al-Ghafur, itu untuk mendapatkan kesaktian. Kesesatan semua ini. Kesesatan semua. Bukan tempatnya seperti itu. Maksud dari Asmaul Husna tadi kita faham, kita renungi, kita tadabburi, sehingga menghasilkan ibadah yang luar biasa kepada Allah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itu yang dimaksud. Bukan muncul-muncul ajaran-ajaran baru yang aneh-aneh seperti tadi. Baik, sudah masuk ikhwan waktu azan dulu. أشهد أن لا
La ilaha illallah Allahumma rabbah as-salatul qa'im Muhammadan rasulullah. Baik, ikhwan, kita lanjutkan. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala di dalam Al-Qur'an, dzalikumullahu rabbukum, yang demikian itu kata Allah, dzalikumullahu rabbukum, yang demikian itu dia adalah rabbukum Allah. Allah adalah Rabb kalian. Siapa dia? Kata Allah, lahul mulk, pemilik kerajaan alam semesta ini, penguasa alam semesta, yang memiliki kekuasaan terhadap alam semesta, alam atas, alam bawah, alam dunia, alam akhirat, semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang atau sesembahan, bukan cuma orang di sini, dan orang-orang yang mereka sembah seru selain Allah, berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, sama sekali tidak memiliki hak milik di alam semesta ini, min qitmir, walaupun hanya kulit kurma, seperti kulit kurma. Qitmir itu kulit kurma. Antum lihat kurma kan, antum mau makan itu karena kulit-kulitnya. Qitmir namanya bahasa Arab, di dalam Al-Qur'an Allah sebut. Maksudnya segitu saja, itu mereka tidak punya hak, kata Allah, di alam semesta ini. Tapi semua adalah punya Allah Subhanahu. Termasuk yang mereka sembah selain Allah ini. Berhala-berhala yang disembah selain Allah, baik itu berupa para nabi, rasul, malaikat. Kalau zaman dulu itu banyak menyembah selain Allah, menyembah malaikat, menyembah para nabi. Orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW itu menyembah, ada yang menyembah malaikat. Mereka yakini malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Waliyadzubillah. Malaikat itu orang yakin anak perempuan Allah. Mereka sembah, mereka minta jadikan wasilah, perantara kepada Allah. Ada yang menyembah para nabi, ada.
Itu masih bagus. Menyembah malaikat, para nabi masih bagus. Yang aneh ini loh, menyembah hewan. Ya, seperti yang di India sana itu, hewan sapi. Kalau yang di mana ini, di Thailand menyembah apa? Gajah. Jangan barani ente bah sakiti gajah di Thailand sana, orang pukul. Begitu juga di India, tidak disembelih itu. Haram makan sapi di sana. Titisan para dewa apa itu, Dok? Di Indonesia so ada. Solo, di Bali di Solo. Kalau di Bali kan memang orang kafir toh. Yang aneh ini di Solo, Muslim, mengaku Muslim, menyembah sapi. Yang dorang kasih nama Kiai Slamet. Kalau kajian di sana itu mau obrak teman. Itu jawab Kiai Slamet. Saya kira manusia. Dia lihat sapi. Jadi ada waktu tertentu itu sapi itu Kiai Slamet itu dilepas 10 Asyura itu, 10 Muharram sapi itu dilepas. Dianggap di bulan itu, di tanggal itu menitis apa yang mereka yakini itu Kiai Slamet itu menitis di hewan tersebut. Jadi itu hewan dilepas. Kalau dia ke pasar, ada penjual di pasar, dia dimakan jualannya oleh siapa ini? Sapi ini, bersyukur, alhamdulillah berkah. Babera baku rampas DP tai. Mengaku Muslim, Pak. Bukan orang kafir ini. Ya Allah, jangan antum kira tidak ada kau yang mengaku Muslim yang menyembah selain Allah, banyak. Tidak usah jauh lah, bisa dijawab. Ini Gorontalo loh. Menyembah siapa? Itu menyembah kuburan itu. Datang ke kuburan. Di kuburan-kuburan tertentu dianggap keramat. Datang ke sana itu bukan mendoakan orang yang di kuburan, tapi meminta sama orang di kuburan. Kan menyembah selain Allah. Minta Kiai fulan, aulia tolong saya, beri rizki, beri keselamatan, kesehatan. Saya ini 10 tahun belum punya anak, tolong kasihan. Dititip di situ air satu apa ini? Satu botol air aqua. Besok ambil, so ditulis namanya, mau aku tukar nanti kan? Taruh di kuburan situ. bukan cerita. Ini kejadian nyata ini. Menyembah selain Allah. Bukan orang non muslim. Mengaku muslim. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menyembah tempat keramat. Kalau datang lewat di tempat keramat itu sudah takut dia. Aneh. Lewat di tempat keramat itu takut dia. Untuk mengekspresikan rasa takutnya itu dengan apa? Lewat di situ permisi, ya kan? Atau bak klakson. Tolong Mbah, jangan ganggu orang, kasihan orang ini mau suka lewat. Tidak ada apa-apa ini. Dalam kondisi hatinya itu takut lewat di tempat keramat itu. Ada kan di sini. Apalagi di Palu sana itu, di daerah apa Wentira apa itu. Itu kan sudah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Kondisi hati takut seperti itu, dirundung rasa takut, itu ibadah. Takut sir namanya seperti itu ibadah. Harusnya takut seperti ini diserahkan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Itu ibadah, berarti dia beribadah kepada selain Allah. Menggantungkan harapan seperti kiai apa itu datang ke kuburan itu kan dia menggantungkan harapannya, minta sama Al-Quran. Itu kan ibadah, sudah menyerahkan ibadahnya kepada kuburan tersebut.
wali-wali yang ada di situ. Padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa saja akan dipertemukan dengan orang yang menyembah dia di akhirat. Anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahai min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau benar? Itu diinterogasi oleh Allah, dikasih baku apa itu yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Apakah engkau pernah mengatakan kepada pengikutmu, saat itu beliau masih hidup, wahai pengikutku, sembah aku dan ibuku, karena aku ini adalah Tuhan selain Allah juga, punya hak untuk disembah. Disangkal oleh Nabi Isa. Subhanaka, kata Nabi Isa. Diingkari oleh Nabi Isa. Itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini juga gambaran kalau yang selain Nabi Isa juga akan dibikin seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah wali-wali tadi itu dikasih makhluk apa? Kalau baca cerita, tapi kalau yang bentuk benda mati, hewan, itu dikasih masuk oleh Allah dalam neraka. Yang menyembah matahari Allah kasih masuk neraka untuk menambah apa? Kepedihan. Habis turun ke Tuhan ke setengah mati orang sembah di dunia, ternyata masuk neraka juga. Tarima itu. Hewan-hewan tadi itu, untuk memang supaya tersiksa lahir batin mereka ini, penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan, tidak boleh melakukan kesyirikan. Ini maksud atau inti dari mempelajari Asmaul Husna, supaya murni beribadah kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, malu kepada Allah, menggantungkan harapan kepada Allah, dan menyerahkan seluruh ibadah lahir dan batin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah. Ini maksud mempelajari. Ini dalam ayat Allah mengingkari bahwasanya orang yang mereka sembah atau siapa saja yang mereka sembah selain Allah tidak memiliki hak di alam semesta ini, baik seperti kulit kurma, kitmir, kata Allah. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir, tidak punya hak di alam semesta ini walaupun cuma seperti kulit kurma itu, mereka tidak punya hak. Kemudian juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Ini metode Allah dalam menetapkan ibadah itu hanya kepada Dia, dan menyebutkan kelemahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dilarang kita itu menyembah selain Allah, tapi juga Allah sebutkan kelemahannya. Untuk apa sembah yang lemah? Sembah aku penguasa alam semesta, ya kan? Aku yang berkuasa terhadap alam semesta ini, yang memiliki sifat yang sempurna, raja alam semesta ini, yang tidak bisa dikalahkan. Jangan sembah selain aku, makhluk. Kenapa? Karena mereka itu tidak punya hak. Ini yang pertama Allah sebutkan di alam semesta ini, walaupun hanya seperti kulit korma. Kulit korma tidak punya hak mereka. Kemudian Allah sebutkan lagi yang lain, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an. Mereka menyembah selain Allah sebagai sesembahan, menyeru beribadah kepada selain Allah, mereka anggap alihah sebagai sesembahan, alihah Tuhan selain Allah, padahal la yakhluquna syai'an, mereka tidak bisa menciptakan sedikit pun. Maksudnya menciptakan apa di sini? Yang dari tidak ada menjadi ada, bukan merakit. Kalau merakit ya semua orang bisa, bikin pesawat, bikin komputer bisa. Bukan itu yang Allah ingin tegaskan di sini. Tapi makna yang pertama, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Mereka tidak bisa, tidak mampu. Silakan bikin manusia, ciptakan manusia seperti manusia, punya darah, hidup, punya roh. Tidak ada.
Paling robot cuma rakitan dari apa? Kabel apa? Ya bisa. Manusia bikin manusia seperti itu tidak bisa. Hanya Allah yang bisa. La yakhluquna syai'an, mereka tidak sama sekali tidak bisa menciptakan sama sekali. Wa hum yukhlaqun, padahal diri mereka diciptakan. Menunjukkan ini apa ini? Allah ingin menyebutkan kelemahan sesembahan selain Allah. Supaya untuk apa disembah itu? Wala yamlikuna li anfusihim dharran, mereka juga tidak memiliki untuk diri mereka mencegah mudarat, mencegah bala. Kalau celaka ya celaka. Firaun saja yang mengaku Tuhan, celaka mati juga. Wala naf'an, dan tidak mendatangkan manfaat. Ini selain Allah tidak bisa. Wala yamlikuna mautan, tidak juga menguasai kematian, wala hayatan, dan kehidupan, wala nusyura, dan membangkitkan orang yang mati. Waman la, kata beliau, penjelasan dari beliau Syekh Abdul Razak, waman la yamliku fi hadzal kauni wala mithqala dzarratin la yajuzu ay yusrafa lahu syai'un minal ibadah. Siapapun dia selain Allah di alam semesta ini yang tidak memiliki hak kepemilikan terhadap alam semesta ini, tidak juga menguasai alam semesta ini, tak usah sebagian dari alam semesta ini, itu tidak punya hak untuk diserahkan ibadah. Idzil ibadatu haqqun lil malikil azim, karena ibadah itu murni haknya al-malik, sang raja alam semesta, Allah al-azim, yang maha agung, maha besar, al-khaliq, maha mencipta, al-jalil, yang maha mulia, war-rabb, maha mengatur, menguasai, al-mudabbir, li hadzal kauni la syarika lahu azza sya'nuhu wa azuma sultanuhu wa ta'ala jadduhu wa la ilaha ghairuhu. Agung perkaranya, besar kekuasaannya, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, yaitu Allah Subhanahu. Itu demikian ikhwan. Jadi itu fungsi utama kita mengenal Allah lewat Asmaul Husna, itu terhasilkannya ibadah yang luar biasa, terhasilkannya ibadah yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kesyirikan. Itu mengenal Asmaul Husna. Selain manfaat ketenangan jiwa, orang yang menyembah Allah itu hatinya tenang, jiwanya tenang, itu pasti. Ya, ikhwan, yang menyembah selain Allah jiwanya galau itu. Sanulqi fi qulubihimur ru'ba, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan masuki di dalam hati orang-orang yang menyembah selain Allah itu rasa takut. Paham di sini ikhwan? Jadi orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa dirasuki rasa takut, tidak tenang, galau, berantakan hidup. Walaupun terlihat nyaman, terlihat tenang. Kenapa? Karena melakukan kesyirikan. Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, kami akan masukkan ke dalam hati orang yang mempersekutukan Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, rasa takut. Artinya kebalikannya, orang yang menyembah hanya kepada Allah, murni hanya kepada Allah, tenang, ada ketenangan. Baik ya. Selesai ya ikhwan, kita akhirkan kajian kita ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya. Silahkan ikhwan.
Fadhal. Tadi Ustaz menjelaskan terkait kondisi bumi, di mana Ustaz menyampaikan tadi bahwa bumi itu bukan planet, di mana bumi ini lebih besar daripada matahari. Berarti Ustaz ini mematahkan teori yang kita pelajari di sekolah-sekolah yang mengatakan bahwa bumi itu rotasi, matahari itu lebih besar daripada bumi. Iya. Yang di sekolah kan teori. Yang dipelajari di sekolah kan teori semua. Teori kan bisa salah, bisa benar. Demikian. Bahkan ada seorang ulama yang menulis kitab. Saya pernah baca sebagiannya itu kitabnya. Penjelasan, dia membantah di situ orang-orang yang mengatakan bumi ini berputar. Terjadi ijma' para ulama, sepakat para ulama bahasanya bumi ini diam, tidak bergerak. Dia jelaskan dari Al-Quran, dari hadis, dari para sahabat dan ulama-ulama setelah. Bahasanya bumi ini diam. Dari Al-Quran Allah mengatakan innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak bergerak. An tazula. Zala yazul itu bergerak, bergeser. Al-Quran. Belum ada Al-Quran dari hadis, kemudian ijma' para ulama. Demikian, bahwa bumi ini tidak bergerak, tidak bergeser kemana-mana, berputar sama DP diri saja tidak, apalagi mau takut mau rotasi kemana. Kenapa? Karena bumi ini ya ikhwan bukan planet. Paham ya? Bumi ini bukan planet. Planet itu penghias langit dan bumi. Makanya di dalam Al-Quran Allah sering gandengkan langit bumi, ya kan? Yang lain itu cuma DP pengisi saja, penghias. Intinya langit bumi. Kami menciptakan langit dan bumi. Tidak ada Allah menggandengkan langit matahari. Paham ini? Langit bumi. Langit Allah ciptakan 2 hari, 2 masa. Bumi 2 masa. Masuk akal kan? Maksudnya Allah sebutkan yang seperti ini supaya kita paham bahwasanya langit itu hampir sama besarnya dengan bumi. Kenapa? Karena sama-sama 2 hari diciptakan oleh Allah SWT. Langit 2 hari besar, bumi 2 hari kecil. Tidak masuk akal. Paham ya? Jadi bumi ini bukan planet ikhwan. Bumi ini alas alam semesta. Dia bukan planet. Baik. Bukan bintang, bukan planet. Yang ada yang antum pelajari itu teori dari Yunani itu. Itu pun teori dari Yunani. Yunani Muslim kan Yunani, kafir. Baru dong kasih nama lagi bumi, Mars, Jupiter apa yang pertama? Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus. Antum lihat di mana? Di Google itu. Nama para dewa semua ini. Dorang ingin memperkenalkan dorang dewa sesembahan lewat dorang kasih nama sains. Ilmu sains. Merkurius apa itu? Nama para dewanya orang-orang Yunani itu. Paham? Dari mana Merkurius apa semua? So para terbangkangannya, so mengalahkan Nabi Muhammad ini Isra Mi'raj ke atas langit ini. Mukjizat saja itu yang bisa ke atas sampai. Jadilah bumi ini ya ikhwan, bumi ini bukan planet. Bumi ini alas alam semesta. Jangan Allah mengatakan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan.
alas, hampar itu firash itu hamparan maksudnya alas. Was-samaa binaa, dan langit sebagai atap. Selesai. Allah juga di ayat yang lain, Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Di antara keduanya itu ya matahari, bintang, bulan. Tapi intinya yang besar apa? Langit, bumi. Langit, bumi. Dan sepakat para ulama juga menyebutkan di dalam di kitab-kitab mereka, alam atas, alam bawah. Alam atas, alam bawah. Berarti alam semestanya Allah ciptakan atas, bawah. Paham di sini, ikhwan? Yang di bawah ini ya kita di bumi, atas ya langit. Di atasnya ada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal. Demikian. Paham ya, Pak Dan? Kalau bulat begini bukan atas bawah tapi luar dan dalam itu. Sesuatu dibilang atas bawah berarti cuma ada si atas bawah, ya kan? Kalau dia membentuk bulat itu bukan atas bawah tapi luar dan dalam, alam luar dan alam dalam. Selesai. Ya Allah ya Rabbi. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.